Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus Kiai Mukhlisin selaku koordinator Bait Al-Quran dan juga para asatid di Bait Al-Quran, dan juga para santri Bait Al-Quran yang sudah bergabung di Google Meet pada pagi hari ini, serta tak lupa guru saya Kiai Mustafa Al-Makki yang hadir untuk menyimak serta mengoreksi, nanti akan memberikan pengarahan mungkin khusus kepada saya kalau ada hal-hal yang kurang. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah kembali melalui secara virtual. Ini suara saya masih jelas ya, bisa didengar nggih? Jelas Ustaz. Nggih, Bun. Karena saya ini berada di mohon maaf di pinggir jalan, kebetulan nih suara beberapa kendaraan bermotor di sini cukup keras. Kendaraan bermotornya masuk nggak suaranya itu, Ustaz Lisin? Buat Ustaz. Oh, nggih, Bun. Nggih, Bun. Kita lanjutkan. Mudah-mudahan majelis kita ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainah wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal mufassirin wal qurra wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina khusus Jalaluddin Al-Mahalli wal Jalaluddin As-Suyuti wa ila Ahmad As-Sawi wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kajian kita yang mana pada episode yang lalu kita membahas tentang surah Al-Buruj, tapi kayaknya baru dapat 4 ayat. Maka hari ini insya Allah kita lanjutkan ayat yang kelima, dan mudah-mudahan bisa terselesaikan hari ini surah Al-Buruj. Apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para santri Bait Al-Quran, para asatid rahimakumullah, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah menjabarkan atau sudah membahas tentang Ashabul Ukhdud, termasuk latar belakang mengapa mereka, yaitu kaum Kristen Najran, itu membuat parit yang besar. Lalu kemudian orang-orang yang betul-betul menjaga ketauhidan, yang mengesahkan Allah, yang beriman kepada Allah, ini kemudian dimasukkan ke dalam parit yang besar itu dan dibakar hidup-hidup. Ya, itu kemarin kita sampai pada kutila ashabul ukhdud, yang maknanya kutila ashabul ukhdud. Kutila di dalam tafsirul Jalalain disebutkan ai lu'ina. Jadi ashabul ukhdud itu lu'ina, dilaknat atau binasa. Ashabul ukhdud yaitu orang-orang yang membuat parit, yang memerintahkan, termasuk rajanya. Pokoknya semua orang yang terlibat dalam pembuatan parit, yang di parit itu kemudian an-nari dzatil waqud. Ya, an-nari dzatil waqud, yang berapi. Ya, ini kalau di dalam tafsir Jalalain disebutkan sebagai badal istimal minhu. Ya, karena al-ukhdud
itu isinya al-ukhdud itu adalah an-nar dzatil waqud, yaitu apa? Yang berapi yang mempunyai kayu bakar. Ini saking besarnya api tersebut, an-nari dzatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di sekitarnya. Ini kalau kita lihat terjemahannya. Sementara dalam tafsir dijelaskan ay haulaha ala janibil ukhdud alal karosi. Jadi mereka, ya, ashabul ukhdud, raja yang kemarin sudah kita kisahkan, ya, apa namanya, latar belakangnya, yaitu terkait dengan kisah penyihir yang dimiliki oleh raja. Yang penyihir itu sudah tua, lalu ada rencana regenerasi, lalu ada anak kecil yang belajar sihir, tapi ternyata anak kecil itu juga belajar kepada seorang yang salih, seorang rohib yang salih. Lalu kemudian anak kecil inilah sampai kemudian dia terbunuh, kan kemarin begitu. Tapi memang dia sudah mengatakan bahwa engkau baru dapat membunuhku kalau engkau mengatakan saya percaya kepada Tuhan anak ini. Nah, ternyata di situ terbukti sehingga akhirnya banyak orang-orang yang beriman. Nah, itu kan kemarin latar belakangnya. Nah, ketika mereka ini memasukkan orang-orang ke dalam al-ukhdud, parit yang besar itu, ini, ya, kutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Mereka ini sambil apa istilahnya? Di samping parit itu duduk-duduk sambil merasa bangga, merasa bahagia, merasa berhasil ketika berhasil orang-orang beriman ini dimasukkan ke situ, dibakar hidup-hidup. Idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mohon maaf kemencet. Nah ini, wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Artinya orang-orang mukmin yang memang menjaga ketauhidan, menjaga keimanannya. Ya. Ini yang terjadi dalam konteks ashabul ukhdud. Jadi mereka melakukan pembunuhan dengan membakar hidup-hidup orang-orang yang mempertahankan keimanannya, dimasukkan ke dalam parit yang besar, ya. Jadi ini episode pertama dari surah Al-Buruj setelah Allah bersumpah dengan menggunakan langit yang memiliki gugusan bintang. Lalu kemudian jawab dari sumpah itu sendiri adalah kutila ashabul ukhdud ay laqad kutila ashabul ukhdud. Kemarin sudah kita bahas juga bahwa ini sesungguhnya memberikan satu spirit, satu semangat bahwa memang mempertahankan keimanan itu membutuhkan perjuangan yang luar biasa, membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Itu dialami oleh umat-umat yang telah lalu, yaitu dalam hal ini adalah orang-orang mukmin yang dibakar hidup-hidup oleh ashabul ukhdud. Nah, sekarang kita lanjutkan. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Ya. Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, lagi Maha terpuji. Nah, ini yang menarik di ayat ini. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Naqamu itu maknanya, asalnya, akar katanya itu terdiri dari nun, qaf, dan mim, yang maknanya itu tidak menyetujui sesuatu karena menilainya itu hal yang buruk. Wa ma naqamu minhum. Ya. Dari sini kemudian lahir makna-makna lain, diantaranya adalah menyiksa. Orang menyiksa itu kan karena dari si penyiksanya itu menilai sesuatu itu tidak setuju dan menilai itu buruk, lalu akhirnya muncul tindakan menyiksa. Lah mereka ini ashabul ukhdud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Hanya karena orang-orang beriman itu mempertahankan keimanannya kepada Allah, mereka ini menyiksa mereka. Jadi ashabul ukhdud menyiksa orang-orang
iman. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billah. Kan begitu. Jadi Allah di dalam ayat ini itu menjelaskan bahwa orang-orang beriman itu sebenarnya mereka tidak salah apa-apa. Justru seharusnya mereka itu yang benar, seharusnya mereka itu yang dipuji. Tapi faktanya karena mereka itu tidak senang dinilai salah oleh ashabul ukhdud, maka mereka itu disiksa. Wa ma naqamu minhum, hanya karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menarik di ayat ini, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billah al-aziz. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan billahil azizil hamid. Kita tahu para santri bait Al-Qur'an di beberapa kitab tafsir itu sudah dikupas. Al-aziz itu kalau diterjemahannya ada yang menerjemahkan maha perkasa, maha mulia, maha mengalahkan. Karena memang Al-Aziz itu mencakup itu semua. Azza ya'uzzu itu maknanya mengalahkan. Azza ya'izzu itu maknanya sangat jarang. Kalau azza ya'azzu maknanya adalah menguatkan. Jadi makna ini tergabung semua sehingga Allah kalau disifati dengan Al-Aziz, maka maknanya adalah yang maha mengalahkan siapapun yang melawan Allah, ya, yang tidak terkalahkan oleh siapapun, dan juga yang tidak ada samanya dengan Allah siapapun. Jadi kedudukan siapapun tidak ada samanya, karena Allah itu ya beda dengan yang lainnya, memiliki posisi kedudukan yang memang betul-betul tinggi, betul-betul mulia, betul-betul perkasa. Nah, ini makna Al-Aziz. Bahkan Allah tidak mampu dibendung kekuatannya oleh siapapun. Makanya Allah disifati wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil aziz. Ya, Al-Aziz Al-Hamid. Ya. Jadi ini kalau dimaknai ya'azzu yang berarti menguatkan, maka di sini memberikan makna pemahaman bahwa tidak dapat dibendung atau diraih. Maka ini semua adalah mensifati Allah. Ini menunjukkan betapa kekejaman orang-orang ashabul ukhdud itu ketika menyiksa. Makanya seharusnya mereka ini justru mulia yang beriman, ini justru malah direndahkan. Kalau Allah akan memberikan siksanya, mereka yang raja-raja itu sudah merasa mulia sebagai Al-Aziz di dunia, maka tidak ada yang mengalahkan Allah yang Al-Aziz, yang hakiki, yang sesungguhnya. Karena di dalam surah At-Dukhan itu ada ayat Dzuk innaka antal azizul karim. Rasakanlah, sesungguhnya engkau adalah Al-Aziz. Ini adalah untuk menghina mereka, merendahkan mereka. Karena mereka ketika di dunia, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang tidak beriman, itu merasa sebagai orang yang perkasa, merasa sebagai orang yang mulia. Padahal nanti ketika di akhirat, rasakan ini, ya, rasakan dulu yang engkau katanya Al-Aziz, ya kan begitu. Maka di sini disifatilah dengan wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Sementara Al-Hamid ini juga mensifati lafaz Allah. Ya. Al-Hamid, Imam Al-Ghazali itu memahami sifat Al-Hamid ini maknanya adalah yang terpuji oleh dirinya sejak azali dan terpuji oleh makhluk-makhluknya secara terus-menerus. Ini makna dari kalimat Al-Hamid. Ya, makanya kalau kita doa itu ya Rabbana lakal hamdu. Wahai Tuhan kami, bagimu segala puji. Lah, ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Jadi segala puji yang sesuai bagi keagungan engkau, keagungan dirimu. Li jalali wajhikal karim. Ya, yang mulia. Wa azimi sultanik, dan sesuai dengan keagungan kekuasaanmu. Karena memang pujian itu ini tidak akan pernah bisa mencakup
Karena pujian kepada Allah itu sesuai yang bagi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Ya. Ini maksud dari wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Lalu masih dilanjutkan lagi di ayat berikutnya, disifati lagi, ditambahi allazi lahu mulkus samawati wal ard. Ya. Ini di ayat yang ke-9, allazi lahu mulkus samawati wal ard, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Jadi kalau orang-orang yang disebut ashabul ukhdud, yang dengan tega melemparkan orang-orang yang karena mempertahankan keimanannya kepada Allah, lalu dilemparkan ke dalam parit yang menyala api yang besar, lalu terbunuh, terbakar hidup-hidup di situ. Ya, mereka merasa mulia, mereka merasa memiliki kerajaan. Itu semua sesungguhnya kecil, karena Allah lah yang memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Makanya nanti di akhirat orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, yang merasa memiliki kekuasaan yang luar biasa di dunia ini, itu di dalam surah Al-Furqan di awal juz 19 itu dikatakan limanil mulkul yaum. Ya. Ayo pada hari ini kerajaan itu punya siapa? Limanil mulkul yaum. Tidak ada lain jawabannya kecuali lillahil wahidil qahar. Ya, lillahil wahidil qahar. Hanya kepunyaan Allah yang Maha Esa dan Maha Al-Qahar, Maha memaksa. Para hadirin, para hadirat, santri Bait Al-Qur'an rahimakumullah. Jadi pensifatan-pensifatan ini untuk menegaskan bahwa ketika sifat Allah dimunculkan dalam konteks tertentu, itu pasti sangat terkait dengan konteksnya. Sangat terkait dengan konteksnya. Contohnya ini. Kenapa di sini Allah tidak menggunakan sifat yang lain? Ya, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi umpama as-sabur. Ya tidak cocok. Karena ini cocoknya Al-Aziz. Karena yang dihadapi siapa? Yang dihadapi itu adalah orang-orang zalim yang merasa punya kekuasaan, yang merasa di bumi ini, di dunia ini dia mulia. Sehingga dimunculkan Al-Aziz, Al-Hamid. Itu kan begitu. Yang mereka punya kerajaan, padahal kerajaan Allah itu jauh di atas mereka. Karena mereka semua, kita semua makhluk itu berada dalam genggaman Allah. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Bahkan kemarin sempat kita singgung juga ya terkait dengan surah Al-Isra, innahu huwas samiul basir. Itu juga sama. Nah, pensifatan yang disandarkan kepada Allah yang dimunculkan dalam satu konteks itu sangat terkait dengan konteks apa, sedang berbicara apa, itu sangat terkait. Ya. Lalu ditutup dengan wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah Maha menyaksikan. Nah ini maksudnya apa? Kalau kekejaman yang mereka lakukan dengan membunuh atau membakar hidup-hidup orang-orang yang mempertahankan keimanannya hanya karena beriman kepada Allah, lalu mereka dibunuh, mereka dibakar di dalam parit yang besar itu, maka sesungguhnya Allah adalah Maha menyaksikan. Ketika Allah Maha menyaksikan bagaimana kelakuan mereka, maka nanti balasan itu sudah pasti menunggu. Kan begitu. Di dalam bahasa Arab, syahid yang mengikuti wazan fa'il itu maknanya bisa menyaksikan, bisa disaksikan. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Pertama, mufassirin yang menangkap kesan kalau ini dimaknai sebagai menyaksikan, maka penjelasannya seperti tadi itu. Jadi Allah menyaksikan apa yang dilakukan mereka ketika mereka itu dengan bangganya, lalu kemudian mereka itu membakar hidup-hidup orang-orang yang mempertahankan keimanannya, ya. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka melihat orang yang disiksa itu, maka Allah tahu kelakuan mereka, maka Allah ini menyaksikan. Yang nanti
Karena Allah ini menyaksikan, bahkan sudah disebutkan di ayat sebelumnya, ayat ketiga, wa syahidi wa masyhud. Maka syahid di sini, ini kemarin sudah kita bahas. Ini kan juga maknanya beberapa mufassirin berbeda-beda. Tapi yang jelas syahid itu adalah Allah. Oh, itu tuh maha menyaksikan. Dalam ayat 9, syahid bentuknya, sirotnya, bentuk katanya berbeda. Syahid bisa menyaksikan, bisa disaksikan. Sementara kalau dimaknai dengan disaksikan, maka wallahu ala kulli syai'in syahid, itu maknanya adalah dan Allah adalah maha disaksikan. Bagaimana maksudnya ini? Maksud dari Allah maha disaksikan itu adalah Allah itu disaksikan melalui aneka penciptaan makhluknya yang demikian rupa ini. Berarti kita ini bersaksi bahwa tidak mungkin ada alam semesta, tidak mungkin ada makhluk tanpa ada Al-Khaliq. Maka secara fitrah manusiawi, hati kita ini menyaksikan bahwa ada Al-Khaliq, yaitu Allah. Dan Allah itu disaksikan melalui ciptaannya, melalui alam semesta ini. Jadi melalui aneka macam makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau boleh jadi Allah disaksikan itu dari potensi manusia. Allah itu menganugerahkan potensi kepada manusia, memberikan daya upaya, memberikan kekuatan, lalu manusia itu bisa berbuat ini dan itu. Maka di situ orang yang beriman, termasuk ketika dia mau merenungkan dirinya, wa fi anfusikum afala tubsirun, maka di situ dia bisa betul-betul menyaksikan kehadiran Allah dan Allah menjadi zat yang disaksikan. Maka saksi di situ jangan hanya difahami melihat secara zahir. Karena orang bersaksi itu seperti syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu persaksian hati yang kemudian diucapkan secara lisan. Ya, itu juga syahadah, itu juga persaksian. Karena kalau zat Allah secara zahir ini memang untuk saat ini kita tidak mampu menjangkaunya. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Tapi nanti di akhirat, menurut ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, Allah bisa dilihat nanti di akhirat. Dalilnya ada dalam surah Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, kepada Tuhannya, yaitu kepada Allah, ini kita bisa melihat. Ya, ini nanti ketika di akhirat. Jadi syahid itu akar katanya yang menggunakan sirat fa'il, itu maknanya tadi sudah kita jelaskan, bisa menyaksikan, bisa disaksikan. Ya. Nah, kembali ke tadi itu, sebelum ke kita syahid, maka kalau pensifatan Allah dengan Al-Aziz Al-Hamid tadi, sekali lagi saya ulang, ini sesuai dengan konteksnya, maka Allah sangat perkasa untuk membalas para pelaku-pelaku pembakaran orang-orang yang beriman di dalam Al-Ukhdud itu. Nah, Al-Hamid itu sesungguhnya Allah menunjukkan sifat bahwa Allah ini maha terpuji, termasuk Allah ini memuji orang-orang yang mempertahankan keimanannya. Orang-orang yang mempertahankan keimanannya lalu dibakar di dalam Al-Ukhdud, itu dalam pandangan orang yang membakar atau raja yang termasuk Ashabul Ukhdud itu, ini dianggap hina. Kenapa? Karena tidak mau keluar dari keimanan. Tapi oleh Allah dipuji, makanya Allah memunculkan di situ sifat Al-Hamid tadi itu. Nah, alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Oke, kita lanjutkan. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan, ya, fatanu al mu'minina wal mu'minat, mendatangkan cobaan bagi orang-orang mukmin, baik mukmin laki-laki maupun perempuan. Ya. Tsumma lam yatubu, kemudian mereka ini tidak bertobat. Apa balasannya? Falahum azabu jahannam walahum azabul hariq,
maka mereka akan mendapatkan azab neraka jahanam, dan mereka akan mendapatkan azab neraka yang membakar. Nah, sekarang kita kaji dari sisi tafsirnya. Innalladzina fatanu. Fatana itu makna asalnya itu nanti fatana ini kaitannya dengan fitnah. Fitnah itu maknanya adalah cobaan. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami beri ujian kepada kalian, yaitu baik dengan keburukan atau kebaikan itu sebagai ujian, sebagai fitnah. Al-fatnu itu akar kata dari fatana ini. Ini makna asalnya para santri, para asatid, ini adalah kalau dilihat dari sudut pandang kebahasaan, makna asalnya itu adalah membakar emas untuk mengetahui kadar kualitasnya. Ini asalnya. Makanya kalau kemudian ada ayat tadi itu yang saya bacakan dalam surah Al-Anbiya itu, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ujian itu bisa berupa keburukan atau kebaikan. Jadi kalau dapat fasilitas itu juga merupakan ujian. Ketika Allah menguji hambanya, maka untuk mengetahui kadar siapa yang betul-betul beriman, siapa yang hanya imannya itu setengah-setengah atau hanya pura-pura, tidak beneran. Kan begitu. Karena memang al-fatnu itu makna asalnya membakar emas untuk mengetahui kadar kualitasnya. Dalam konteks ini innalladzina fatanu al-mu'minin wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang membuat fitnah atau orang-orang yang mendatangkan cobaan. Jadi ini ketika ditarik pada ayat-ayat sebelumnya. Dulu pernah terjadi ada kelompok yang namanya ada orang-orang yang dipimpin oleh raja yang zalim, namanya Ashabul Ukhdud. Ini menguji keimanan orang-orang beriman yang kemudian masih mempertahankan keimanannya, lalu kalau masih tetap bertahan dibakar. Itu juga mereka membuat fitnah. Mereka memberikan cobaan. Kan begitu. Atau mereka ini apa istilahnya, mendatangkan cobaan kepada orang-orang beriman. Kalau ditarik pada masa sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan sebuah kisah di dalam Al-Quran yang diangkat oleh Al-Quran itu agar dalam konteks ayat-ayat Makkiyah ini, karena periode Makkiyah itu periode yang penuh perjuangan. Betul-betul ya, sampai Madinah tetap perjuangan, tapi di periode Makkah itu perjuangan untuk mempertahankan ketauhidan itu luar biasa. Terlebih lagi kondisi umat Islam ketika itu memang belum memiliki kekuatan karena pasukannya masih sedikit. Tapi sudah ada orang-orang yang betul-betul mempertahankan kekokohan imannya. Di antaranya dalam sejarah kalau kita baca ada Bilal bin Rabah. Bilal itu oleh majikannya yang namanya Umayyah bin Khalaf itu bahkan sampai dijemur di terik matahari, ya, lalu di atasnya diterlentangkan, lalu di atasnya diberi sebongkah batu besar. Dia mau melepaskan Bilal dari siksaan itu, syaratnya satu. Apa itu? Bilal harus tidak mengikuti Muhammad atau tidak beriman kepada Allah. Tapi ternyata Bilal tetap mempertahankan itu. Nah ini berarti Umayyah bin Khalaf itu masuk kategori orang-orang yang fatanu, kan begitu. Abu Jahal itu melempar Rasulullah dengan batu, dengan kotoran, naruh duri agar Rasulullah celaka. Ini termasuk fatanul mu'minin wal mu'minat. Ya. Ada lagi Sofwan bin Umayyah.
Ada lagi Al-Walid ibnul Mughirah. Itu orang-orang yang fatanu dari golongan musyrikin. Lah orang-orang yang mempertahankan keimanannya di antaranya Bilal, Ammar bin Yasir. Ammar itu sengsara luar biasa dia. Disiksa oleh majikannya. Yasir juga begitu, ayahnya. Belum lagi ibundanya Ammar namanya Sumayyah. Sumayyah itu adalah perempuan pertama yang syahid di dalam Islam. Jadi itu perjuangan-perjuangan orang-orang yang mempertahankan keimanannya. Lah yang fatanu ya kelompok mereka, orang-orang di luar Islam yang betul-betul menyakiti. Ini kalau kita kontekstualisasikan hari ini, maka fatanu itu tidak hanya yang menyiksa secara fisik, tapi termasuk umpama ada umat Islam yang minoritas, lalu yang mayoritas itu yang berkuasa, lalu mencabut hak-hak beragama bagi umat Islam, itu termasuk fatanul mukminin. Umpama di negara yang Islamnya minoritas atau di daerah-daerah yang Islamnya memang minoritas. Lalu kemudian ada satu aturan yang ditujukan untuk bagaimana umat Islam itu semakin terpojok sehingga tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan keagamaannya umpama. Itu juga masuk kategori fatanu. Jadi ini luas sekali kalau kita kontekstualisasikan. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Lalu ada lanjutan ayatnya, tsumma lam yatubu. Ya. Tsumma lam yatubu. Ya. Lalu mereka tidak bertobat. Di sini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bagi orang-orang yang tidak beriman, yang mereka ini memberikan fatanu, memberikan cobaan kepada orang-orang mukmin dan mukminah. Itu kalau dilihat ada satu kesan yang luar biasa dalam ayat ini menggunakan tsumma lam yatubu. Kalau kita lihat dalam aspek kebahasaan, di dalam bahasa itu ada fa, ada tsumma. Kalau kita lihat umpama dalam konteks proses terjadinya proses penciptaan manusia ketika masih di dalam perut, masih berupa janin. Ya. Itu ada sebuah fase proses yang menggunakan fa, ada yang menggunakan tsumma. Yang menggunakan tsumma ini kesannya ini memiliki jeda waktu yang lebih panjang dibanding yang fa. Kalau yang fa itu lebih cepat. Fa khalaqnal mudghata idhaman fakasawnal idhama lahma tsumma ansha'nahu khalqan akhar, kan begitu. Maka di sini ada satu kesan bahwa ketika menggunakan tsumma lam yatubu, ini berarti mereka ini sebenarnya masih diberi kesempatan yang cukup lama. Allah menunggu taubat mereka. Ya. Tapi ternyata tetap aja mereka tidak mau taubat. Ya kalau tidak mau taubat sudah kadung mati, ya resikonya apa? Disitulah kemudian sampai mati kok tidak taubat. Itulah yang seperti yang dialami oleh beberapa orang musyrikin Mekah yang tokoh-tokohnya yang memang betul-betul sampai mati itu tidak taubat. Al-Walid ibnul Mughirah itu kan tidak masuk Islam sampai dia meninggal. Abu Lahab, Abu Jahal. Kalau Abu Sufyan dia masuk Islam pada akhirnya, kan begitu. Nah orang-orang yang tidak taubat, yang tidak masuk Islam, lalu tidak mengikuti keimanan kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, apa yang terjadi? Falahum azabu jahannama walahum azabul hariq. Maka bagi mereka mendapatkan azab neraka jahanam, dan bagi mereka mendapatkan azabul hariq, yaitu azab yang membakar. Ada yang menarik di ayat ini, para hadirin dan hadirat. Ini ada dua yang diulang. Yang pertama, falahum azabu jahannam. Yang kedua, walahum azabul hariq. Beberapa kesan mufassirin di dalam ayat ini. Yang pertama mengatakan
Padahal di neraka jahanam itu di sana juga ada siksa adzabul harik, siksa yang berupa dibakar di dalam neraka. Karena di neraka itu ya dibakar orang itu. Maka kalau yang memahami seperti ini, kesannya berarti ini untuk menguatkan. Jadi ada falahum adzabu jahannam, dia disiksa di dalam neraka jahanam, kena azabnya jahanam berupa apa? Dibakar di neraka jahanam. Ini untuk menguatkan. Tapi ada yang memiliki kesan yang lain. Apa kesan yang lain? Ada yang memahami falahum adzabu jahannam itu nanti di neraka, ketika nanti setelah hari akhir, hari kiamat, lalu kemudian semuanya ditimbang amal perbuatannya, baru dimasukkan ke neraka jahanam. Walahum adzabul harik, ada ulama yang memiliki kesan bahwa ini adalah yang dimaksud adalah siksa kubur. Siksa kubur. Kenapa? Karena ini panjernya sudah diberikan. Kan manusia itu sejak Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, sekarang itu belum ada yang berada di neraka. Tapi mereka masih di satu alam namanya alam barzakh. Dalilnya dalam Al-Quran, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi ada satu alam namanya alam barzakh sampai hari di mana mereka semua itu akan dibangkitkan, yaumul ba'ts. Ketika mereka di neraka, ketika mereka di alam barzakh, orang-orang yang fatanul mukminin, ya, yang mendatangkan cobaan bagi orang-orang beriman, ini mereka sudah tahu nanti bakal mendapatkan siksa neraka, tapi mereka diberi panjer mendapatkan siksa di alam barzakh, atau ada yang menyebut dengan siksa kubur. Ada kesan yang ketiga. Kenapa ini diulang dua kali? Falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Yang pertama, siksa jahanam itu menunjukkan bahwa orang itu dimasukkan ke neraka jahanam, dia sudah disiksa. Tapi dia tidak sekedar dibakar, tapi walahum adzabul harik, itu maknanya mereka ini dibakar itu sebagai bahan bakar. Gambarannya begini. Kalau panjenengan pernah menghadiri satu undangan resepsi pernikahan atau ya acara apalah, lalu ada menu yang namanya kambing guling. Kambingnya tuh di atasnya begini, diputer, apinya tuh hanya di bawah. Kalau masih seperti itu, ini berarti mendapatkan siksa, tapi dia belum menjadi bahan bakar. Panasnya tidak seberapa, tapi kalau sudah menjadi bahan bakar, itu panasnya itu nempel langsung, seperti kalau api, kayu yang dibakar di atasnya dengan kayu yang sudah menjadi mowo, orang Jawa itu bilang mowo ya, menjadi bara yang di dalamnya itu panasnya jauh sekian kali lipat. Bisa dibayangkan ya. Jadi kalau ada falahum adzabu jahannam, oke. Tapi ketika walahum adzabul harik, ada siksa yang membakar dia sehingga dia dibakar. Inilah hanya sekedar dibakar seperti kambing guling yang di atas, tapi dia menjadi seperti kayu yang menjadi bahan bakarnya. Yang kalau diangkat tuh merah. Walaupun apinya sudah tidak muncul, tapi merahnya tuh masih. Atau kalau kita bakar sate pakai areng, itu ada yang areng itu sampai merah begitu. Itulah yang dimaksud dari walahum adzabul harik. Sehingga panasnya itu melebihi panas yang biasa. Padahal panasnya api neraka itu sudah luar biasa. Ada yang keempat. Jadi walaupun ayatnya singkat, falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul harik, tapi kesan mufassirin itu aneka ragam. Kesan yang keempat begini. Falahum adzabu jahannam, mereka ini yang mendatangkan cobaan bagi orang-orang mukmin, menyiksa orang mukmin, itu mereka nanti masuk ke dalam neraka jahanam. Di neraka jahanam itu bentuk siksanya itu macam-macam. Ada bentuk siksa dibakar, ada bentuk siksa itu ditusuk-tusuk, ada bentuk siksa itu kalau kulitnya itu sudah mateng, mengelupas,
Balik lagi, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Jadi itu bentuk-bentuk siksa yang dahsyat. Jadi prinsipnya mereka masuk ke api neraka jahanam, tapi di neraka jahanam tuh menu siksanya itu tidak hanya satu, tapi bermacam-macam. Namanya kena bakar, lalu belum disiksa, belum yang dipukuli, itu kan belum bentuk macam-macam siksa. Jadi ini luar biasa. Makanya ini untuk meneguhkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika mempertahankan keimanan lalu mendapatkan tantangan yang luar biasa dari orang-orang musyrikin Mekah ketika itu, maka Rasulullah dibesarkan hatinya. Jangan khawatir wahai Muhammad. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Ya. Lalu sebaliknya Allah menyatakan innalladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal solih. Ini banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang aspek iman itu mesti digabung dengan wa'amilus solihat. Karena iman saja tanpa action, percaya tapi tidak melakukan apa-apa, itu omong kosong. Maka kalau kita ini sudah beriman, hati kita sudah membenarkan, lisan kita sudah mengatakan, maka semua tindak tanduk kita, termasuk panca indera kita, itu harus membuktikan keimanan kita itu dengan amal solih. Wa amilus solihat. Baru kalau itu sudah dilakukan, maka lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Maka bagi mereka jannat, yaitu akan mendapatkan surga. Tajri min tahtihal anhar. Yang di bawah surga itu mengalir berbagai jenis mata air, berbagai jadi sungai, tapi jenis mata airnya itu berbeda-beda. Dulu sudah pernah kita bahas itu ketika membahas tafsir surat apa itu, saya lupa itu. Yang jelas surga itu tidak pernah terlintas dalam benak seseorang keindahannya. Ya, ini kenikmatan dan keindahan surga. Jadi setelah Allah membesarkan hati dengan orang-orang yang menghalangi atau menyiksa orang-orang beriman, itu akan mendapatkan falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Maka di ayat ini Allah menegaskan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal solih, maka mereka berhak mendapatkan jannat tajri min tahtihal anhar. Lalu ditutup ayat ini dengan zalikal fauz al-kabir. Ya, zalikal fauzul kabir, itulah kemenangan yang agung. Di dalam Al-Quran, kalau kita menemukan ayat fauzan azima, fauz ya, faza yafuzu fauzan, maka faza yafuzu ini maknanya berkisar, maknanya adalah terkait dengan yang dimaksud kemenangan itu adalah ampunan Allah dan surga Allah. Dua hal ini. Di dalam surah Ali Imran ada ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian. Surat Ali Imran ini ketika perintahnya bersegera ila maghfiratin min rabbikum, itu maksudnya maghfirah itu adalah akibat, tapi yang dimaksud itu adalah kita diperintahkan untuk melakukan amal-amal soleh yang bisa menjadi sebab agar turunnya pengampunan Allah. Allah itu Maha Pengampun. Bahkan walaupun hambanya tidak mohon ampun, boleh jadi Allah mengampuni.
asalkan bukan dosa besar semacam syirik. Kalau dosa syirik, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa syirik tidak diampuni kecuali yang bersangkutan bertaubat. Kalau bertaubat ya masih diampuni. Tapi kalau tidak taubat, tidak diampuni. Kalau dosa yang lain, masih mungkin Allah mengampuni. Makanya di ayat yang lain di dalam surah Hud, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu bisa menghapus perbuatan-perbuatan jelek dalam konteks dosa-dosa. Makanya kalau ayat ini kita fahami tadi, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Kalau maghfirah itu ampunan Allah, itu adalah akibat, maka yang harus kita lakukan bagaimana kita menjalani sebab-sebab yang bisa mendatangkan akibat turunnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah mengampuni, maka rahmat Allah turun. Kalau rahmat Allah turun, maka nanti endingnya, karena rahmat Allah demikian luas, maka kita diberi kenikmatan wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Diberi kenikmatan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah yang kita lakukan untuk mendownload rahmat Allah serta untuk mendownload maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita lihat juga di dalam surah Al-Hasyr ada ayat la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Tidak sama antara penduduk neraka dengan penduduk surga. Penduduk surga mereka itu adalah orang-orang al-faizun, orang-orang yang menang. Berarti apa? Ya namanya penduduk surga berarti dia dapat maghfirah dari Allah dan mendapatkan surga. Ada ayat lain dalam surah Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah itu, coba kita lihat itu ayatnya. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dia diselamatkan, dibebaskan atau diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia benar-benar faza, dia benar-benar beruntung, dia benar-benar menang. Jadi mendapatkan maghfirah dan surga Allah. Contoh lain, kita kalau Idul Fitri itu biasanya doanya ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Biasanya orang tidak dibaca panjang, cukup diambil endingnya, tapi maknanya sudah doa itu, minal aidin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang aid, kembali ke fitrah, kesucian kita sebagai manusia, dan al-faizin, orang-orang yang faiz, yang menang. Yang menang itu apa? Mendapatkan maghfirah dari Allah karena kita sudah saling memaafkan, kita sudah melakukan ibadah yang luar biasa di bulan Ramadan, maka harapannya kita ini mendapatkan maghfirah dari Allah, suci. Maka minal aidin wal faizin, itu pakai za, bukan pakai zal. Jangan sampai salah tulis minal aidin wal faizin. Ini nanti maknanya bisa berubah. Minal aidin wal faizin. Nah itu juga begitu. Fauz, faza. Kita lanjutkan sedikit lagi. Itu makna dari dzalikal fauzul kabir. Jadi al-fauz itu sudah maknanya maghfirah, ampunan dan juga surga Allah, disifati dengan al-kabir, besar. Ini menunjukkan al-fauz yang luar biasa. Ya. Karena memang surga beserta isinya itu berarti orang kalau masuk surga mendapatkan fasilitas, berarti dia mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan rahmat. Maka itulah yang dimaksud dengan al-fauz al-kabir. Ayat ke-12, inna batsha rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Tuhanmu sangat keras. Lafaz batsh itu makna aslinya
Seperti dalam surah Asy-Syu'ara itu ada ayat wa idza batashtum jabbarin. Batashtum. Inna batsha rabbika lasyadid. Itu makna asalnya secara lughah, secara bahasa, itu menangani sesuatu dengan cara yang kasar, dengan cara yang keras, dengan cara yang kuat. Inna batsha rabbika lasyadid. Ini Allah menyatakan kepada Rasulullah bahwa sikap Tuhanmu, yaitu sikap Allah terhadap para pendurhaka itu, para pembangkang itu, para orang-orang yang memusuhi orang-orang beriman itu, maka sikap Allah itu tegas dan keras. Inna batsha rabbika lasyadid. Jadi engkau tidak usah khawatir wahai Muhammad, karena di situ dhamirnya menggunakan inna batsha rabbika. K-nya itu adalah kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna batsha rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Tuhanmu sangat keras. Jadi azabnya keras, siksanya keras, itu terhadap pembangkang. Ya. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sungguh dialah yang memulai penciptaan dan yang menghidupkannya kembali. Yubdi'u dari abda'a yubdi'u. Dari akar kata bada'a yabda'u, lalu abda'a yubdi'u. Allah itu yang memulai. Artinya memulai itu apa? Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, wa yu'id. Dan Allah juga akan yu'id, yaitu artinya adalah menghidupkan kembali, mengembalikan. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafur al-wadud. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Al-ghafur itu bentuknya merupakan bentuk mubalaghah. Mubalaghah itu dalam bahasa Arab itu bentuk yang sangat nemen, super relatif. Tidak hanya relatif, tapi super relatif. Kalau ghafir itu maha pengampun, tapi konteksnya ghafir ya biasa. Tapi kalau ghaffar, ghafur, fa'ul itu namanya sighah mubalaghah, menunjukkan bahwa Allah itu sangat pengampun. Wa huwal ghafurul wadud. Al-wadud itu maknanya di sini adalah maha mencintai, maha kasih sayang. Allah adalah zat yang mencintai makhluknya, sekaligus Allah adalah zat yang dicintai makhluknya. Dari wadud ini muncul akar istiqaq atau derivasi kata yang termasuk mawaddah. Jadi kalau ada orang yang membangun keluarga, kita biasanya mendoakan mudah-mudahan sakinah mawaddah. Ya. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Itu termasuk dari wadda ini. Al-wadud, wudda. Ya, ini. Wa huwal ghafurul wadud, dzul arsy. Lalu disifati Allah adalah yang memiliki arsy. Dzul arsy, arsy adalah singgasana Allah. Arsy itu adalah makhluknya yang paling agung. Ini makhluk Allah yang luar biasa. Dzul arsyil majid. Al-majidu masih mensifati Allah. Al-majidu. Al-majidu di sini maknanya lagi maha mulia. Ya. Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsir Mafatihul Ghaib atau yang dikenal dengan At-Tafsir Al-Kabir, beliau menjelaskan Al-Majid itu maknanya memang mulia, tapi mencakup dua hal, harus terpenuhi dua hal. Yang pertama, kemuliaan yang sempurna. Yang kedua adalah keluasan dalam kebajikan. Itu namanya Al-Majid. Sementara Imam Al-Ghazali itu memahami Al-Majid itu adalah mulia zatnya, ya. Jadi Allah itu Al-Majid, zatnya mulia. Karena kemuliaannya itu, maka perbuatannya indah. Maka sesuatu yang indah itu akan memunculkan kemuliaan. Kalau orang sudah dianggap mulia, maka dia banyak anugerahnya, banyak pemberiannya. Dzul Arsy Al-Majidu. Lah Allah ini maha memberi, termasuk bagi orang yang beriman.
orang-orang yang beriman yang mempertahankan keimanannya luar biasa sampai mau disiksa kayak begitu, maka jangan khawatir. Allah itu punya sifat Al-Majid, fa'alul lima yurid, maha kuasa berbuat apa yang dia kehendaki. Jadi kalau Allah disebutkan fa'al, Allah tuh bisa saja berbuat apapun. Cuman memang kalau ada pendurhaka di muka bumi ini pasti Allah akan membalas kedurhakaan mereka. Tetapi terkadang ini masih ditunda, masih ditangguhkan. Ini yang kadang kita tidak sabar. Jadi masih ditangguhkan. Ada orang woman melakukan penipuan, melakukan kriminal. Ya. Jadi ini masih ditangguhkan kadang ini. Jadi oleh Allah masih ditangguhkan siksanya nanti kelak di akhirat. Kan begitu. Nah, yang menarik ini fa'al itu lagi-lagi itu bentuk wazannya fa'al itu merupakan bentuk mubalaghah. Jadi Allah ini pemilik kekuasaan absolut yang bisa melakukan apapun sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Kalau kita lihat dari akar katanya fa'ala itu sebenarnya memiliki kemiripan makna dengan amila. Tapi bedanya begini. Kalau amila itu biasanya melakukan sesuatu yang nanti akan ada hasil yang bisa diharapkan untuk dipetik. Contoh, amilus solihat itu menggunakan amal solih. Karena amal solih itu tidak berhenti sampai di situ, selesai mengerjakan, selesai tidak. Tapi nanti ada hasilnya. Ada hasilnya. Maka menggunakan amal solih. Tapi kalau fa'ala itu melakukan pekerjaan yang boleh jadi hasilnya itu hilang atau tidak ada hasil yang bisa diharapkan. Itu makna asalnya begitu. Al-Quran kalau menggunakan fa'ala dan subjeknya itu adalah Allah, itu seringkali digunakan dalam arti Allah menyiksa. Makanya kalau dalam ayat ini fa'alul lima yurid, Allah melakukan apapun secara absolut sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Ini berarti konteksnya Allah menyiksa orang-orang yang fatanul mu'minin tadi itu. Kembali ke ayat yang sebelumnya tadi. Atau kalau fa'ala itu subjeknya manusia, itu seringkali maknanya perbuatan buruk. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Kalau tadi dikaitkan dengan makna asal, kenapa kok fa'alu fahishatan? Karena fahisha itu sesuatu yang keji, ya. Itu dampaknya itu akan berbalik ke dirinya, tapi dampak baiknya tidak ada, sehingga seakan-akan tidak ada dampaknya. Tapi padahal tetap dampaknya berbahaya. Man amila sholihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang melakukan amal soleh, maka kembali kepada dirinya. Dan barang siapa yang berbuat buruk, maka dosanya, dampak buruknya itu akan mengenai dirinya juga. Wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Tidaklah Tuhanmu itu zalam, melakukan kezaliman terhadap hamba-hambanya. Jadi sudah pas. Ya, itu kalau kita bicara fa'alul lima yurid. Terakhir endingnya di rangkaian ayat terakhir, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu pertanyaan. Hal ataka hadithul junud? Hal ataka hadithul junud? Sudahkah sampai kepadamu Muhammad berita tentang al-junud, yaitu tentara-tentara, yaitu penentang-penentang? Maksudnya menentang siapa? Ya menentang Tuhan, menentang ajaran Tuhan, menentang utusan-utusan Allah. Lalu dijelaskan di lafaz berikutnya, siapa yang dimaksud dengan al-junud? Fir'aun wa Thamud. Fir'aun wa Thamud, yaitu Fir'aun dan Thamud. Fir'aun itu dinastinya, itu kalau kita baca di beberapa buku sejarah, itu Fir'aun itu kan julukan bagi raja-raja Mesir.
yang secara bergantian itu berkuasa selama kurang lebih 3000 tahun. Pada zaman Nabi Musa alaihi salam, Fir'aun yang berkuasa itu Ramses II. Tapi yang meninggal di Laut Merah ketika mengejar Musa itu anaknya Ramses II. Jadi bukan bapaknya sudah mati, lalu dilanjutkan anaknya, tapi sama-sama kejamnya ini. Maka Nabi Muhammad dihibur, hal ataka hadithul junud Fir'aun. Fir'aun itu punya kehebatan yang luar biasa. Istananya saja kayak seperti itu. Kalau kita lihat hari ini, teknologi piramida, belum lagi teknologi di kerajaan-kerajaan di Fir'aun itu, di Luxor, di mana itu, di Mesir itu luar biasa sudah. Itu saja yang punya kekuatan luar biasa, punya anak buah, tidak ada yang tidak nurut, semuanya tidak berani. Orang-orang Kipti sendiri, apalagi Bani Israel yang memang diperbudak oleh Fir'aun, itu tidak berani melawan. Karena macam-macam ya dibunuh. Fir'aun yang punya kekuasaan yang luar biasa, Thamud yang punya kehebatan memahat gunung-gunung batu. Dulu sudah pernah kita bahas dalam surah Al-Fajr ya. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad, punya keahlian itu. Itu kalau Allah sudah melakukan atau mendatangkan siksanya, hilang mereka, habis mereka. Fir'aun juga begitu. Maka jangan khawatir. Kan begitu. Ini menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa perlawanan kaum musyrikin Mekah ketika itu tidak sedahsyat apa yang dilakukan Fir'aun, termasuk kekuasaannya tidak sebesar Fir'aun, walaupun itu sudah sangat marah ketika itu. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Memang orang-orang kafir selalu mendustakan. Balil ladzina kafaru fi takdzib, mohon maaf. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga mereka tidak dapat lolos. Ada yang berpendapat wallahu min waraihim muhit. Ada yang mengatakan begini, ini maknanya, kesannya adalah Allah Maha mengetahui semua perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam ketika mereka menyiksa orang-orang Islam, dan Allah tahu bagaimana motivasi perbuatan mereka itu. Tapi ada yang tidak mendapatkan kesan begitu. Ini maksudnya adalah karena kaitannya dengan siksa, maka Allah itu menyiksa mereka yang dengan siksaannya ini mengepung mereka. Wallahu min waraihim muhit, sehingga mereka kalau sudah dikepung oleh siksaan Allah, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Wallahu min waraihim muhit. Lalu bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Bahkan yang didustakan oleh mereka orang-orang kafir itu tidak lain adalah Al-Quran yang mulia. Al-Quran yang mulia itu didustakan oleh mereka. Jadi Al-Quran di sini lagi-lagi disifati dengan bal huwa Qur'anum Majid. Tadi penjelasan Majid sudah kita paparkan di ayat yang sebelumnya tadi. Fi lauhim mahfuz, yang tersimpan, yang terjaga di lauh mahfuz, yaitu tempat yang terjaga, fi lauhim mahfuz. Ada satu sebagai penutup bahwa Al-Quran itu harus kita fahami bahwa Al-Quran itu yang dimaksud dalam konteks ini bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz, itu Al-Quran ini sebagai kalam nafsi. Karena yang fi lauhim mahfuz itu Al-Quran sebagai kalam nafsi. Kalam nafsi inilah yang oleh para ulama dinyatakan bila harfin wala sautin, tidak ada huruf, tidak ada suara. Karena ini di lauh mahfuz. Manusia sebagai makhluk, kita ini yang penuh keterbatasan, tidak bisa mengakses ke sana. Jadi begini, kalau kita lihat dalam nuzulul Quran, proses turunnya Al-Quran, Al-Quran kan turun melalui dua tahap. Tahap pertama itu yang secara sekaligus, ya, dari lauh mahfuz ke Baitul Izzah fi sama'id dunya. Di Baitul Izzah di as-sama'id dunya itu yang turun sekaligus itu juga masih kalam nafsi. Tapi tolong, yang harus kita fahami, turunnya Al-Quran itu bukan seperti turunnya kita sebagai makhluk. Karena Al-Quran itu kalamnya. Maka para ulama ulumul Quran menjelaskan turunnya Al-Quran itu proses i'lam. Allah memberitahukan karena kasih sayang Allah.
Lalu turun dari Baitul Izzah fis sama'i dunya kepada Rasulullah itu secara berangsur-angsur. Itulah yang kemudian menjadi kalam lafzi yang bisa kita baca, bisa kita bunyikan, sehingga sampai kepada kita, termasuk yang kita baca Al-Quran. Nah, yang di Lauh Mahfud dengan yang ada di hadapan kita ya sama. Tapi jangan dibayangkan yang di sana tulisannya seperti apa. Wallahu a'lam. Itulah bila harfin wala sautin. Kalau yang kita lihat di mushaf ini, di kitab tafsir ini, tulisannya begini karena dia bersentuhan dengan budaya tulis, sehingga tulisannya muncullah tulisan Arab yang kita kenal itu. Begitu. Ini kalau mendiskusikan itu nanti lebih panjang lagi. Singkat cerita, jadi Al-Quran yang demikian mulia itu didustakan oleh mereka. Mereka ini betul-betul keterlaluan. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfud. Sebagai penutup dari kajian tafsir kita pada episode kali ini, ada satu titik temu di awal surat. Allah menyatakan wassama idzatil buruj. Di endingnya bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfud. Ada satu kesan dari mufassirin bahwa yang pertama ketika Allah bersumpah dengan al-buruj, buruj itu maknanya gugusan bintang, yang mana bintang itu juga termasuk benteng-benteng di langit untuk menampik kehadiran setan yang akan mencuri dengar dari berita-berita langit. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, kan begitu dalam surat Al-Mulk itu. Maka bintang-bintang yang ada di langit itu sebagai benteng-benteng yang ada di langit untuk menampik kehadiran setan. Sementara di endingnya itu disebutkan Al-Quran, bal huwa Qur'anum Majid. Maka Quran itu adalah benteng-benteng yang ada di bumi untuk menampik agar kita selamat dari godaan dan serangan setan. Maka ini ada satu titik temu antara pembukaan dengan penutup di dalam surah Al-Buruj ini. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah selesai surah Al-Buruj. Saya mohon maaf hari ini saya tidak tahu kok kayaknya kurang maksimal dalam penyampaian, karena memang mohon maaf saya sedang berada di luar kota. Jadi ini kebetulan nyari tempatnya agak susah, sehingga di pinggir jalan jadi suara kendaraan bermotor agak kenceng. Tapi Ustaz ya, nggak mengganggu ya, tetap bisa didengarkan ya suara saya nggih. Insyaallah jelas. Nggih. Bisa. Nggih, saya kira itu. Terima kasih atas segala khilaf, mungkin banyak hal, banyak kekurangan yang saya sampaikan dalam kajian tafsir, khususnya pada episode hari ini. Saya betul-betul mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Saya kembalikan kepada Ustaz Lisin. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jasa pada Ustaz. Dan kita senantiasa tetap istiqomah untuk dalam kajian tafsir ini, dan mudah-mudahan dengan hikmah-hikmah yang disampaikan oleh beliau melalui surat Al-Buruj, kemudian senantiasa Allah jadikan kita semuanya iman kita kuat sampai akhir hayat kita. Amin. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya di surat Al-Insyiqaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sami-sami Ibu.